Berhubung kayaknya Maret puasa ya kan, gue mau bahas tentang pasangan. Dan kalau nggak salah, puasa itu antara tanggal 10 atau tanggal 11. Dan gue nggak tahu gue uploadnya itu masih Februari atau udah Maret, intinya begitu. Kalau udah saya edit ya baru saya upload itu. Tahu gue pasangan itu ya kayak puasa biasa, puasa Ramadan biasa. Tapi kalian puasa itu di pondok pesantren. Setahu gue kayak gitu. Kalau kalian nggak malas atau punya tenaga lebih-lebih, kalian bisa searching di website apa aja terserah kalian ya kan, kalau kalian lagi mempunyai tenaga yang lebih-lebih. Oke. Dan buat yang punya rencana pasangan, gue mau kasih sedikit ilmu. Gak ilmu sih, sesuatu yang mungkin akan berguna pas kalian pasangan. Tapi kayaknya video ini lebih terkhususkan untuk calon-calon santri baru sih. Buat yang udah pernah mondok atau masih mondok, tetap tonton lah. Masa nggak nonton? Rugi dong. Jadi pondok pesantren itu ada beberapa tipe dan gue nggak bisa jelasin karena gue takut salah. Dan pondok pesantren yang pernah gue temui itu ada beberapa. Contohnya ada pondok pesantren yang cuma fokus belajar agama dan kitab-kitab kuning dan nggak dibolehin untuk sekolah atau kuliah. Jadi memang fokus belajar agama. Pondok pesantren yang fokus belajar agama doang. Terus ada pondok pesantren yang ngebolehin santrinya sekolah, tapi pondok pesantrennya nggak mensalitasi, nggak melitasi, nggak mensifalitasi, nggak mensalitasi, Bismillahirrahmanirrahim, nggak menvalidasi, nggak menfasilitasi, oke, nggak menfasilitasi sekolah. Jadi kita ambil contoh kayak kalian pengen mondok di pondok A, tapi pondok A nggak menyediakan sekolah. Tapi pondok A lumayan deket sama sekolah B, dan jadinya kalian sekolah di sekolah B, tapi kalian mondoknya di pondok A. Begitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian nggak paham, serah lo dah. Gue juga nggak paham. Gue paham. Tapi ketika gue menjelaskan ini ke lo, gue gak tahu kalian paham dengan penjelasan gue apa enggak. Karena otak gue ini udah mau pecah, sumpah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa gue banyak kayaknya. Yang pertama udah, yang kedua udah, ini yang ketiga, yaitu pondok pesantren yang punya fasilitasi, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fasilitas, fasilitas sekolah. Bentukannya itu kayak sekolah asrama, tapi itu pondok pesantren yang punya sekolah. Kalau tulisannya pondok pesantren, yaitu pondok pesantren. Tapi kalau tulisannya pondok asmara, sekolah asrama, itu ya sekolah asrama. Bentukannya hampir sama, tapi itu beda. Dan ini yang harus kalian siapkan untuk menjadi Spiderman. Enggak, buat kalian yang mau pasangan. Yang pertama adalah mental, karena itu adalah sesuatu yang paling penting yang harus kalian siapkan. Iya, karena apa? Karena kalian akan dihadapkan dengan orang-orang yang mempunyai kepribadian yang berbeda. Dan kalian akan hidup dengan satu atap yang sama. Dengan intinya begitu. Dan kalian akan merasakan rasa rindu yang teramat dalam yang belum kalian pernah rasakan. Yang kedua, barang-barang seperti barang pribadi kalian, kayak baju, terus perlengkapan mandi, dan lain-lainnya. Dan jangan ada yang kepikiran buat bawa jet pribadi, kapal persiar pribadi, terus pesawat pribadi. Jangan ada pemikiran itu, karena kalian mau taruh mana? Mau taruh di garasi pondok pesantren? Kagak muat. Jadi jangan ada pemikiran kayak begitu. Dan ini adalah list barang yang wajib kalian punya, yaitu baju putih. Kenapa? Karena hampir semua pondok kalau ada kegiatan apa itu diwajibkan pakai baju putih. Untuk santri putra bawa baju putih, peci hitam. Karena ada beberapa pondok pesantren yang wajibkan pakai baju putih, peci putih, ada yang mewajibkan pakai baju putih, pecinya hitam. Dan untuk santri putra itu sama, baju putih, jilbab hitam. Tapi ada tambahan lagi, yaitu mukena sambungan, karena ada beberapa pondok yang mewajibkan pakai mukena sambungan pas sholat. Yang ketiga, waktu. Jangan samain waktu di rumah sama waktu di pondok pesantren. Lebih tepatnya kegiatan di pondok pesantren sama di rumah. Kalau kalian di rumah bisa rebahan sambil scroll TikTok. Kalau di pondok gak bisa.
Sebenarnya ada pondok pesantren yang ngebolehin bawa HP, tapi itu pun ada waktu-waktunya untuk main HP, ada waktunya nggak main HP. Tapi kalau pondok putri kebanyakan itu peraturannya nggak ngebolehin santrinya bawa HP. Waktu mandi, kalau pondok pesantren yang mau kalian tempatin dominan anak-anak yang masih sekolah dan kalian nggak sekolah masih ngurus pendaftaran, gue saranin kalian mandi pas waktu santri-santri udah berangkat sekolah. Dan biasanya santri pasanan itu ada kegiatan mengaji yang terkhususkan untuk santri pasanan, mulainya itu sekitar jam 8 atau jam 9. Ya, udah segitu doang. Karena sebenarnya gue nggak ahli untuk memberikan penjelasan, pembelajaran untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.